Selamat pagi, bersama saya Agung Gumelar dan sekarang menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang kepada viewers Beyond Education Podcast dimanapun Anda berada. Dan kembali bersama saya Agung Gumelar dan dalam acara yang kita tunggu-tunggu. Setiap 2 hari sekali kita upload selalu podcast-podcast yang berkaitan dengan parenting, coaching, dan motivating. Dan ada juga beberapa pertanyaan mungkin dari viewers atau dari penonton setia Beyond Education Podcast yang selalu kami balas dan selalu kami bahas. Tunggu saja ketika pertanyaan Anda mungkin belum dibahas, mungkin di video nextnya. Jadi jangan lupa, bisa langsung juga kok di video playlistnya. Ada beberapa yang sedang premiere, ada yang beberapa yang sedang tayang pada jadwalnya masing-masing. Jadi jangan kecewa gitu ketika bertanya, kok lama sih balasnya, mohon maaf ini karena banyak yang bertanya. Jadi biasakan kalau misalnya mau lihat playlistnya, ada langsung dilihat di video Beyond Education Podcast di YouTube-nya, dan kami pasti akan menayangkan video yang terbaru itu paling update ya 2 hari sekali seperti itu. Jadi pasti semuanya dibahas. Dan jangan lupa ketika dirasa bermanfaat atau ada orang-orang yang ingin belajar juga parenting, motivating, dan coaching seputar itu, silakan langsung di-share saja linknya dan subscribe juga channelnya agar kami tetap semangat untuk membuat konten-konten ke depannya. Tapi meskipun subscribe-nya segini aja, kita tetap semangat juga sih. Kita juga tergantung subscribe, tapi kalau misalnya lebih banyak lagi, kita lebih semangat lagi ya. Jangan lupa juga semuanya kalau misalnya mau memberikan pertanyaan juga kepada kita, tolong cantumkan namanya dan pertanyaannya sedetail mungkin. Nah, pagi ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak. Pagi menuju siang. Iya. Gimana Gung? Iya Pak nih, kita udah banyak berusaha di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kondisi seperti ini sampai kapan nih Pak akan terjadi Pak di pandemi ini Pak? Waduh, nggak ada yang bisa memprediksi ya. Kalau saya sih melihat kondisi pandemik seperti saat ini, kita harus pintar mencari sisi positifnya. Iya, soalnya udah lama banget ya Pak ya. Iya benar. Terus virus sekarang ada yang berita terbaru lagi nih. Iya. Kemarin udah ada yang virus yang corona asli. Corona yang pertama, corona yang kedua varian Delta ada yang, terus yang ketiga dari B17 gitu. Oh banyak banget nih. Belum ada varian coklat ya, sama vanilla ya. Iya, makanya kita harus cari terus gitu sampai pada dapet gitu. Bagaimana nih Pak? Iya benar, karena dengan pandemi yang begitu lama seperti saat ini, jadi saya katakan ya, kita harus pintar-pintarnya mencari sisi positif dari keadaan yang meskipun tidak ideal seperti saat ini ya. Ya begitupun juga dengan podcast Beyond Education. Kita mulai melakukan hal ini kan di saat-saat pandemi, bukan di saat-saat normal. Seharusnya kan sesuatu ide yang baik itu biasanya datang ketika suasana itu baik-baik saja gitu. Tetapi podcast Beyond Education ini hadir ketika kondisi itu tidak ideal. Kita mencari tahu bagaimana nih dengan keadaan yang tidak ideal ini, kita tetap bisa bermanfaat. Intinya ke sana. Kita tidak berharap gitu hal-hal yang berupa materi atau apa. Ya meskipun dengan keadaan seperti saat ini, siapa sih yang nggak butuh materi? Semuanya saling mempertahankan ya usahanya. Benar. Tetapi malahan kita putar balik gitu pola pikir yang dalam keadaan tidak ideal, kita malah menahan diri. Malah kita harus banyak berbagi. Iya, sekarang kalau misalnya orang mendapatkan ancaman biasanya kan malah ditahan ya. Iya, karena yang mereka pikir ya diri mereka sendiri gitu. Mereka bisa dibilang memiliki rasa ketakutan gitu. Ya, padahal kan dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan tuh menguji hambanya.
Mana nih hambanya yang memang benar-benar peduli kepada sesama. Jangan pedulinya kalau keadaan kita baik-baik saja gitu. Nah itu nilainya ya nggak begitu istimewa di mata Tuhan. Tapi dalam keadaan yang tidak baik seperti saat ini, tetapi kita mau berbagi, nah itu yang jarang gitu manusia dapat lakukan. Nah apalagi dalam keadaan pandemi seperti saat ini, kan kita banyak mendengar, melihat, beredar di masyarakat. Ada yang pro dan kontra mengenai pandemi ini. Oh iya, itu isu-isunya gitu ya. Iya. Oh iya, betul. Benar. Padahal dalam keadaan seperti saat ini, kenapa kita tidak kompak gitu, satu suara untuk melakukan kebaikan? Dibandingkan kita malah membanding-bandingkan gitu antara yang pro dengan yang kontra. Akhirnya kan membuat masyarakat jadi bingung gitu. Yang pro mereka punya ayat-ayatnya sendiri, yang kontra juga punya. Akhirnya masyarakat awam yang jadi korbannya gitu. Apalagi kalau yang kontra ini menghimbau kepada masyarakat untuk tidak peduli gitu dengan prokes misalnya. Karena mereka melihat bahwa corona ini mungkin konspirasi atau ini seperti virus flu biasa. Akhirnya banyak masyarakat yang sudah jenuh karena harus di rumah terus-terusan. Akhirnya mereka secara sengaja melanggar prokes gitu. Iya, mengambil ayat-ayat tersebut gitu kan. Iya, benar. Dan ini kan kita akhirnya membuat masalah baru gitu di masyarakat. Apalagi kalau yang ngomong mereka memiliki status misalnya, status yang dikenal oleh masyarakat banyak. Dan akhirnya masyarakat banyak terpengaruh gitu. Karena yang ngomong kontra seperti saat ini idolanya misalnya. Atau enggak yang ngomong seperti itu orang-orang yang memiliki status dari dunia kesehatan. Dan akhirnya kan masyarakat bingung gitu. Nah seharusnya kan dengan keadaan seperti ini, kalau kita tahu misalnya corona ini ada hal yang salah gitu di balik fenomena ini, sudah diam saja gitu. Kita tidak usah malah manas-manasin masyarakat. Kenapa? Kalau sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan, ya berarti kita ikut bertanggung jawab gitu. Dalam kondisi di masyarakat yang serba salah seperti saat ini gitu. Ya, mereka ingin mencari sesuap nasi keluar dari rumah, mereka takut. Ya, karena banyak sekarang kejadian-kejadian yang orang-orang terdekat kita yang kita tidak sangka-sangka gitu kan. Mereka terpapar dan akhirnya mereka meninggal dunia gitu hanya dalam hitungan hari. Tetapi ada sebagian orang yang malah manas-manasin supaya mereka nggak usah takut dengan virus corona ini gitu. Galau akhirnya. Iya. Nah di sini kan kita tidak bijak gitu. Apalagi kalau status kita dikenal oleh masyarakat. Nah kan lebih baik kalau kita tahu sesuatu gitu, ada yang salah di balik fenomena ini, ya sudah diam saja. Kita jangan banyak memberikan isu-isu, rumors-rumors yang membuat masyarakat ini menjadi resah gitu. Kenapa sih kita tidak turun tangan gitu membantu masyarakat? Ya. Misalnya kita menjadi relawan atau kita bergerak langsung gitu ke tetangga-tetangga yang memang membutuhkan. Kenapa mindset kita tuh nggak kesana gitu? Iya, malah kita sibuk dengan yang namanya kontra, sibuk dengan namanya pro, tapi tidak fokus pada apa yang bisa kita lakukan, Iya. apa yang kita bisa berikan manfaatnya kepada yang minimal sekitar. Benar, Iya, benar. Jadi kalau kita hanya bisa menjadi, ya mohon maaf ya, provokator gitu. Iya. Akhirnya kita ikut ini loh, tidak membantu program pemerintah gitu. Iya, tidak membantu apapun. Iya, kita malah menyusahkan gitu. Nah di sini ya sangat disayangkan gitu. Ya sudahlah,
kalau memang ada yang kontra juga gitu terhadap keadaan seperti saat ini, ya sudah diam saja. Terus kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat. Udah fokus kita ke sana gitu. Masyarakat ini udah susah, jangan kita tambah susah gitu. Ya. Nah, di sini kan ya kenapa di siang hari ini kita ingin membahas yang mengenai fenomena COVID yang ada di masyarakat gitu. Bukan berarti kita ini memang paham luar dalam yang mengenai fenomena COVID ini, tetapi kita hanya menghimbau gitu. Ayo sekarang masyarakat ini membutuhkan uluran tangan kita loh. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita hanya bisa bergosip, kita hanya bisa memanas-manasi situasi dan keadaan seperti saat ini, apakah ini membantu masyarakat? Nah itu pertanyaannya. Iya, terjadi waktu itu aku pernah baca kemarin beritanya itu di daerah Jakarta Timur ada keluarga yang satu keluarganya terkena corona. Terus yang dilakukan oleh keluarga sekitar itu malah mengintimidasi. Nah, kenapa tuh? Kok bisa? Jadi kayak marah-marahin dia gitu. Kenapa sih lu? Makanya jangan keluar mulu. Kayak gitu. Jadi makanya jangan keluar mulu. Makanya kena corona kan itu lu bisa jadi pokoknya jadi orang yang kena corona tuh di pojokan gitu. Iya, tambah stres kan mereka udah dapat musibah, ditambah lagi nggak ada yang mendukung gitu. Nah begitu. Jadi banyak hal-hal seperti yang sedang terjadi di masyarakat kita di sini. Ya karena masyarakat serba sulit, mereka kan harus beraktivitas juga keluar mencari nafkah. Apalagi kalau pemerintah tidak mendukung mereka gitu kan, mensupport kehidupan mereka. Ya mungkin kan sebagian besar gitu masyarakat enggan gitu meminta bantuan ke pemerintah karena mereka merasa mereka masih bisa berusaha gitu. Ya kita nggak bisa salahkan mereka juga karena niat mereka keluar kan mencari nafkah gitu buat keluarga di rumah. Jadi jangan sampai kita gampang menjudge gitu orang yang keluar karena mereka ini bukan orang yang memiliki mental tukang minta-minta gitu. Mereka ingin berbuat sesuatu. Iya, kalau mereka nggak keluar mereka nggak makan ya gitu. Ya jangan di Indonesia ya, di luar negeri saja, di Malaysia itu sampai pemerintah menghimbau bagi keluarga yang sudah tidak memiliki makanan lagi untuk menyambung hidup, kibarkan bendera putih bayang di setiap rumah. Dan itu kejadian banyak yang mengibarkan bendera putih. Sistemnya seperti itu. Iya, bayangin loh ini di Malaysia, bukan di Indonesia, yang jumlah penduduknya lebih sedikit gitu. Nah, di sini kan berarti fenomena COVID ini fenomena global gitu. Seluruh dunia merasakannya gitu. Ya memang sih kalau ada yang merasa ini konspirasi atau apalah kayak gitu, ya sudah disimpan untuk diri kita sendiri. Ini kejadian yang dulu ya waktu di WTC waktu diledakkan ya, ditabrak oleh pesawat ceritanya ya. Padahal itu kan di masyarakat umumnya mereka merasakan bahwa itu konspirasi gitu. Tetapi meskipun itu konspirasi kan ada yang meninggal juga. Ada yang mati juga gitu. Dalam keadaan ketika gedung WTC itu hancur. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kita mau termasuk salah satu korban di dalam gedung itu saat ini? Kita tidak percaya dengan ini. Ya itu konspirasi. Iya, misalnya iya. itu konspirasi. Tetapi kan ada yang mati juga, ada yang meninggal juga, ada yang dikorbankan gitu. Apakah kita mau termasuk salah satu yang dikorbankan akibat virus ini? Kalau memang ini disebut konspirasi, itu maksud saya. Karena orang yang misalnya menjadi dalang di balik ini semua, kalau memang benar ini konspirasi, pasti mereka akan derajatnya enggak. Mereka nggak peduli ada yang mati akibat ulah mereka nggak peduli. Yang seharusnya peduli ya kita gitu. Ya sudah, mau ini konspirasi, mau ini apapun juga namanya, sudah kita simpan buat diri kita saja. Tugas kita sekarang
ayo ulurkan tangan kita dong untuk membantu sesama yang memiliki kesulitan di dalam kehidupannya akibat wabah ini gitu kan. Apalagi pemerintah melarang kita beraktivitas, kan kesulitan yang mereka alami menjadi double gitu. Nah jadi di sini ya saya menghimbau gitu bagi masyarakat, ayo kita semangat gitu, gotong royong membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan ada juga Pak seperti ini Pak, kondisinya ada orang yang sedang isoman itu meninggal di dalam kontrakan kosan. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang yang isoman itu bukan berarti kita tidak boleh membantu dia. Enggak, iya benar, harus bantu malah. Harus kita hubungi. Kalau kita misalnya takut terpapar ya, kita bisa hubungi, kita telepon, kirimkan makanan, tanya keadaannya. Karena kan biasanya ada beberapa misalnya contoh dari pendatang dari mana mereka ngekos di sebuah daerah gitu tanpa adanya keluarga, terus mereka terpapar, terus kita sebagai warga yang ibarat kata mah dikatakan tetangganya lah gitu, terus kita tidak melakukan apa-apa dan kita malah takut sama orang itu gitu. Pola pikir yang balik Pak, harusnya kita harus bantu dia itu ya sebagai orang sehat gitu kan. Kita jangan nganggap wah itu biasa kena flu doang. Nggak apa-apa, paling sebentar lagi minum jahe aja udah sembuh lah kayak gitu. Kalau mindset kita seperti itu, kita menganggap remeh, kan sudah banyak kejadian gitu. Orang yang isoman mandiri akhirnya meninggal. Ya, tanpa ada sanak keluarga, teman yang berada di dekatnya gitu. Karena mereka juga takut terpapar. Nah, di sini kan kita harus bijaksana gitu. Ketika ada tetangga kita atau teman kita, saudara kita yang terpapar, tanya kabar mereka bagaimana, apa yang bisa kita bantu. Kita nggak usah berpikir gua aja lagi sulit, bantu orang. Kita jangan berpikir seperti itu. Atau apalagi berpikir ngerasain lu. Banyak kan lagi gitu kan. Lu sih sering keluyuran gitu kan. Biar lu kena deh ngerasain gimana tuh. Kayak gua dulu. Ya sudah lah, kita tidak jadi bala perang. Kita nggak usah balas dendam gitu, malah sampai nyumpahin orang. Ya sudah, kita bantu orang-orang terdekat kita. Karena dulu waktu awal pandemi itu yang kena corona itu bukan orang-orang yang kita kenal. Kebanyakan seperti itu. Masih Belanda masih jauh lah gitu. Iya benar. Tapi ada gitu. Benar.